Selamat pagi Pak Edu. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Dynamic Programming atau pemrograman dinamis. Dynamic Programming pertama kali ditemukan oleh Richard Bellman pada tahun 1950. Dynamic Programming merupakan metode umum dalam mengoptimisasi proses pengambilan keputusan multitahap. Kata programming pada dynamic programming merujuk pada arti planning atau rencana. Beberapa karakteristik dari dynamic programming. Yang pertama, solusi pada tiap tahap dibangun dari solusi tahap sebelumnya. Yang kedua, kita menggunakan persyaratan, optimasi, dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Ide dasar dari dynamic programming atau pemrograman dinamis adalah untuk menyimpan hasil dari suatu masalah setelah menyelesaikannya. Jadi, ketika kita perlu menggunakan solusi dari masalah sebelumnya, maka kita tidak harus menyelesaikan masalah itu lagi, tetapi cukup menggunakan solusi yang tersimpan. Perumpamaan dari dynamic programming atau pemrograman dinamis adalah, bayangkan ketika Anda diberikan sebuah kotak berisikan sejumlah koin dan Anda harus menghitung jumlah koin yang berada di dalamnya. Setelah Anda melakukannya, Anda diberikan lagi sebuah kotak yang berisikan sejumlah koin. Lalu Anda disuruh untuk menghitung jumlah koin yang berada di kotak pertama dan kotak kedua. Lalu Anda tidak perlu menghitung lagi jumlah koin yang berada di kotak pertama, melainkan Anda menghitung jumlah koin yang ada di kotak kedua lalu menjumlahkannya dengan jumlah koin yang ada di kotak pertama. Nah, ini adalah ide utama dibalik dari dynamic programming atau pemrograman dinamis. Nah, maka dari itu, menyimpan hasil dari masalah akan sangat membantu ketika kita akan menggunakan hasilnya nanti, yaitu ketika masalah tersebut muncul kembali. Ini berarti bahwa pemrograman dinamis berguna ketika suatu masalah dipecah menjadi submasalah. Submasalah yang sama muncul lebih dari satu kali. Pendekatan dynamic programming terbagi menjadi dua, yaitu top-down dan bottom-up. Top-down ini berusaha mencapai hasil akhir dengan cara menghitung komponen-komponen penyusun hasil tersebut, biasanya berupa fungsi rekursif. Bottom-up berusaha membentuk solusi dengan menghitung dari awal, secara terstruktur menuju hasil tersebut, biasanya berupa perulangan biasa. Sekarang saya menjelaskan rumus Fibonacci dengan rekursif atau metode naif. Di sini modul Fibonacci menggunakan nilai n untuk digunakan sebagai batas atau limit dari rekursif yang akan dijalankan. Lalu kemudian lain selanjutnya ada if n0 atau n1, maka variable result akan dimasukkan dengan nilai n, yaitu 0 atau 1. Kemudian jika tidak sesuai dengan kondisi ini, maka akan masuk ke dalam kondisi else, yaitu di mana else akan menjalankan result sama dengan Fibonacci n-1 ditambah dengan Fibonacci n-2. Pada disinilah rekursif akan berjalan, di mana Fibonacci n-1 akan menjalankan fungsinya sampai nanti ditemukan Fibonacci yang menjalankan dengan kondisi n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Kita langsung saja ke dalam contoh. Kita akan menggunakan recursive call tree. Di sini saya akan menggunakan n sama dengan 5 sebagai batas dari perulangan Fibonacci. Yang pertama kita masukkan nilai n ini ke n5 ini ke dalam modul Fibonacci. Maka akan didapatkan f5. Lalu kemudian akan masuk ke dalam if pertama, dia mengecek apakah n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Dan n sama dengan 5 bukanlah n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka dia akan masuk ke dalam else, di mana result itu didapatkan dari Fibonacci n1, yaitu adalah Fibonacci n4, yaitu adalah Fibonacci n4, dan ditambah Fibonacci n2, yaitu adalah f3. Nah, dari sini kita akan masuk ke dalam Fibonacci 4. Dari Fibonacci 4, kita akan baca lagi dari awal lagi. N sama dengan 0 atau n sama dengan 1 bukan, karena bukan, dia akan masuk ke dalam else. Di mana else dia akan menghasilkan F3 dan juga F2. Kemudian, karena tadi kita mulai dari F4, kita mulai dari kiri, sekarang kita mulai juga dari kiri. Dan ini akan kita lanjutkan sampai nanti ditemukan
F1 sama F0. Maka dari sini F3 dia akan menghasilkan F2 ditambah dengan F1. Kemudian F2 menghasilkan F1 dan juga F0. Oke. Lalu selanjutnya lalu ketika kita sudah sampai pada F1, kita akan mendapatkan hasil 1. Mengapa? Karena if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka result akan masukkan nilai n yang bisa dikatakan bahwa nilai n itu adalah 1. Lalu kemudian pada F0 akan mendapatkan hasil 0 karena n-nya itu adalah 0. Lalu ketika kita sudah mendapatkan Fibonacci n-1 dan Fibonacci n-2 dari Fibonacci 2, maka kita akan menjumlahkan Fibonacci 1 dan Fibonacci 0, yaitu 1 tambah 0 yang nanti hasilnya adalah menjadi 1. Lalu F2 kita sudah dapatkan. Sekarang kita akan masukkan ke dalam F3. Di mana pada F3 akan mencari F1. Di mana F1 adalah 1, maka tinggal kita tambahkan saja. Akan menjadi 1 tambah 1, maka hasilnya F3 adalah 2. Lalu F3 akan masukkan ke dalam F4, di mana nanti F3 akan tambahkan F2. F2 kalau kita cari, maka akan mendapatkan F1 dan F0, yang nantinya akan mendapatkan nilainya 1 dan 0 dan ditambahkan menjadi 1, di mana F2 adalah 1. Kemudian hasil dari ini akan ditambahkan dengan 2 ini, yang nantinya akan menjadi 3. Setelah kita melakukan F4, kita akan mencari F3, di mana caranya sama seperti yang kita lakukan pada F4. Nantinya akan mencari sampai F1 sampai dia mendapatkan F1 atau F0, di mana hasilnya kita sudah dapatkan bahwa F3 nanti adalah 2. F3 adalah 2. Oke. Baru selanjutnya F4 akan ditambahkan dengan F3 untuk mendapatkan nilai F5, yaitu adalah 5. Maka didapatkan bahwa Fibonacci yang kelima adalah 5. Setelah itu untuk menampilkan hasil dari rumus dari Fibonacci yang sudah kita dapatkan dapat menggunakan kode seperti ini. Jadi nanti dia akan menampilkan deret dari Fibonacci dari I1 sampai I yang kita inginkan. Atau kalau di sini bisa ditampilkan sampai 100. Lalu kemudian selanjutnya adalah ada yang dinamakan dengan jumlah pemanggilan fungsi. Jumlah pemanggilan fungsi ini adalah jumlah di mana fungsi Fibonacci dipanggil pada setiap rekursif. Di sini didapatkan jika kita menggunakan nilai N1, maka pemanggilan fungsinya hanya akan mendapatkan 1. Kemudian tadi kita menggunakan nilai N5. Nilai N5 ini kalau bisa kita hitung, maka akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sesuai dengan tabel ini, maka jika n adalah 5, maka pemanggilan fungsi rekursif dari Fibonacci ada sebanyak 15 kali. Lalu kemudian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak nilai n kita menggunakan, maka semakin banyak pula pemanggilan fungsi yang akan didapatkan. Contoh ini bisa dilihat apabila kita menggunakan nilai n 8 maka 67. Lalu apabila menggunakan 100, maka hasilnya akan sebanyak ini. Kemudian ada pula cara bagaimana kita untuk meminimalisir pemanggilan fungsi dari metode Fibonacci menggunakan rekursif, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemrograman dinamis atau dynamic programming. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi tentang teori Fibonacci, dalamnya banyak sekali rekursif yang terjadi, tetapi ia menghitung banyak sekali ya subproblem yang sebenarnya sudah dikerjakan, tetapi ia kerjakan lagi sehingga dia mengerjakan ulang. Di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa subproblem yang sama muncul lebih dari sekali. Misalnya F3 yang terjadi 2 kali, F2 terjadi 3 kali.
Lalu, mengapa kita harus menghitung hasil dari masalah yang sama secara berulang kali? Sedangkan kita bisa saja menyimpan hasil yang sudah kita hitung dan menggunakannya lagi dan lagi, serta kapan saja diperlukannya, sehingga kita tidak perlu untuk mencari lagi solusinya. Nah, mari kita menulis kode mengenai dari Fibonacci yang sama dengan teman saya Albert tadi, tetapi kali ini kita menyimpan hasil dari masalah yang sudah kita hitung. Nah, pertama-tama kita harus membuat sebuah array baru, misalkan bernama F. Nah, di sini kita pertama-tama memeriksa apakah hasilnya sudah ada di dalam array-nya atau belum dengan if fn sama dengan 0. Jika array-nya belum terisi, maka kita harus menghitung hasilnya di sini. Dan jika sudah ketemu hasilnya, kita akan menyimpannya dan memasukkannya ke dalam array F. Dan kemudian mengembalikannya dengan return fn. Sehingga jika kita akan mencari FIB 4, kita tidak perlu lagi menghitung FIB 1 dan FIB 0, ataupun mencari hasil dari FIB 2 ataupun FIB 3, karena kita sudah menyimpan hasil dari FIB 3 dan FIB 2. FIB 3 berada di array indeks ketiga dan FIB 2 sudah disimpan di array indeks kedua, sehingga hanya perlu menambahkannya saja dan langsung dikembalikan nilainya. Menjalankan kode ini untuk absen ke-100 kalinya pun memberi hasil yang sangat cepat dan hampir instan, dan kecepatan merupakan kekuatan dari pemrograman dinamis. Tetapi apakah kita mengorbankan sesuatu demi kecepatan? Ya, memori. Pemrograman dinamis pada dasarnya menukar waktu dengan memori. Seperti yang ada di modul Space and Time Trade-off, ketika kita menginginkan kecepatan yang cepat, maka kita harus mengorbankan memori. Ketika kita ingin memori yang sedikit, maka kita harus mengorbankan kecepatannya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak menggunakan jumlah memori yang berlebihan saat menyimpan solusi. Seperti yang disebutkan teman saya Nadila tadi, ada dua pendekatan untuk pemrograman dinamis ini, dan akan dijelaskan oleh teman saya Fortuna dan Foni. Saya akan menjelaskan tentang Fibonacci menggunakan pendekatan top-down. Dengan menggunakan pendekatan top-down dapat menghindari pemanggilan fungsi berulang kali, yaitu dengan menggunakan memoization. Memoization yaitu menyimpan hasil kalkulasi fungsi dan menggunakan nilai yang disimpan ketika ada perhitungan yang sama, sehingga dapat mengurangi total langkah perhitungan. Contohnya, pada potongan kode ini, untuk Fibonacci Kn apabila tidak memiliki nilai dapat diperoleh dari nilai Fibonacci n-1 dan Fibonacci n-2. Contohnya seperti pada gambar ini. Fibonacci 5 belum memiliki nilai dan dapat diperoleh dari nilai Fibonacci 4 dan Fibonacci 3. Fibonacci 4 diperoleh dari Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Nilai Fibonacci 3 diperoleh dari Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Fibonacci 2 diperoleh dari Fibonacci 1 dan Fibonacci 0. Fibonacci 0 memiliki nilai 0 dan Fibonacci 1 memiliki nilai 1. Sehingga untuk Fibonacci 2 memiliki nilai 1. Hasil tersebut disimpan ke dalam memo. Kemudian Fibonacci 3 diperoleh dari nilai Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Fibonacci 3 memiliki nilai 2. Kemudian nilai Fibonacci 3 disimpan ke dalam memo. Fibonacci keempat diperoleh dari nilai Fibonacci 2 dan nilai Fibonacci 3. Di sini Fibonacci 2 tidak usah ditelusuri lagi karena nilai Fibonacci 2 sudah tersimpan di dalam memo, yaitu 1. Sehingga Fibonacci 4 diperoleh dari
nilai Fibonacci 2 1 ditambah Fibonacci 3 2, sehingga Fibonacci 4 adalah 3. Fibonacci 5 diperoleh dari nilai Fibonacci 3 dan Fibonacci 4. Fibonacci 3 tidak usah ditelusuri lagi karena nilainya sudah tersimpan di dalam memo, yaitu 2. Dan Fibonacci 4 memiliki nilai 3, sehingga Fibonacci 5 memiliki nilai 5. Dengan menggunakan pendekatan top down, dapat lebih sedikit pemanggilan fungsinya dibandingkan dengan Fibonacci biasa, karena tidak usah menelusuri not yang sama. Seperti di sini untuk Fibonacci 2 dan Fibonacci 3. Jumlah pemanggilan fungsinya lebih sedikit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dynamic programming dengan pendekatan bottom up. Jadi pendekatan bottom up itu berusaha untuk membentuk suatu solusi dengan menghitung dari awal menuju solusi dengan secara terstruktur. Di sini saya mempunyai potongan code di mana ini INT Fibonacci ini merupakan inisiasi untuk membentuk suatu array, dan array indeks ke 0 diset dengan nilai 1, array indeks 1 diset dengan nilai 1. Kemudian di sini mempunyai perulangan INT I sama dengan 2, I kurang dari sama dengan N, maka I++. Kemudian Fibonacci I sama dengan Fibonacci I dikurangi 2 ditambah Fibonacci I dikurangi 1, maka dia akan mereturnkan Fibonacci N, yaitu nilainya. Jadi langsung aja ke contohnya. Misalnya kita akan mencari nilai Fibonacci 5, di mana I-nya diset dengan 2. I-nya diset dengan 2, maka 2 kurang dari sama dengan N. N-nya tadi akan mencari 5, maka I++. Maka perulangan ini akan berulang sebanyak 4 kali, di mana Fibonacci I kan dimulai dari 2, maka 2 dikurangi 2 ditambah 2 dikurangi 1, maka indeks ke 0 ditambah indeks ke 1, dimana indeks ke 0 bernilai 1, indeks 1 bernilai 1, maka indeks kedua kan bernilai 2, seperti ini. Kemudian ini akan mengulang lagi, dimana I-nya menjadi 3, maka 3 dikurangi 2 akan mendapatkan indeks nilai 1 ditambah 3 dikurangi 1, indeks nilai 2, maka indeks nilai 1 ditambah indeks nilai 2, jadi 1 ditambah 2, maka hasilnya 3, dan ini menjadi nilai di indeks ketiga. Dan kemudian I-nya 4, maka di dalam ulangan ini 4 dikurang 2 yaitu 2, ditambah 4 kurang 1 3, maka nilai indeks ketiga dan nilai indeks kedua ditambahkan untuk mengisi nilai indeks keempat, yaitu 5. Kemudian 5 dikurangi 2 ditambah 5 kurang 1, jadi nilai indeks ketiga ditambah nilai indeks keempat, yaitu 8, maka nilainya disimpan ke dalam indeks kelima, dan selesai, ketemulah nilai untuk Fibonacci 5 yaitu 8. Untuk dengan cara pohon, yaitu dimana pertama indeks ke 0 diset 1, indeks 1 diset 1,
maka 1 tambah 1 dapatlah 2. Kemudian untuk mencari nilai indeks 3 sama, indeks 1 nilainya ditambah dengan nilai indeks kedua yaitu 3, maka dapat 3. Kemudian untuk mencari nilai indeks keempat, nilai indeks ketiga ditambah nilai indeks kedua yaitu dapat nilai 5 untuk disimpan di indeks keempat. Terus untuk mencari nilai indeks kelima, nilai indeks ketiga ditambah dengan nilai indeks keempat yaitu 8 disimpan dalam nilai indeks kelima. Selesai. Jadi intinya itu bottom up itu untuk mencari suatu nilai dengan menambahkan nilai indeks sebelumnya dengan nilai indeks 2 sebelumnya. Jadi begitu penjelasan tentang pendekatan dynamic programming dengan bottom up. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Foni dan Fortuna mengenai top down atau memorization dan bottom up atau tabulation. Lalu manakah di antara kedua pendekatan ini yang lebih baik? Kita ambil contoh sebuah kasus ketika kita tidak perlu menemukan solusi dari semua masalah yang ada, maka dalam hal ini lebih mudah untuk kita menggunakan memorisasi. Karena jika kita menggunakan tabulasi, kita harus menemukan semua solusi dari semua submasalah yang ada, sehingga bisa saja kita diharuskan untuk mencari sebuah solusi dari sebuah submasalah yang tidak kita perlukan. Namun ketika banyak panggilan rekursif diperlukan, memorisasi dapat menyebabkan masalah memori karena mungkin telah menumpuk panggilan rekursif untuk menemukan solusi dari panggilan rekursif yang lebih dalam, di mana kita tidak akan menjumpai masalah ini dalam tabulasi karena semuanya sudah disimpan dan kita hanya perlu untuk memanggilnya saja, tidak perlu untuk mencari solusi tersebut lagi. Secara umum, memorisasi juga lebih lambat daripada tabulasi karena panggilan rekursif yang lebih besar dan lebih banyak. Bisa dilihat dari penjelasan ini bahwa top down dan bottom up mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung pada penggunaan dan program yang akan dijalankannya. Sekian presentasi dari kelompok Dynamic Programming. Terima kasih.